Ada saja yang Aku nyembelih niki pas lempeng supaya dereng kula kengen ngelepas. Nah, waktu sembelihan baru kula kengen ngelepas. Sing tali lempeng nih. Dari darah sampai sampai waktu nyenset itu yang nyenset ini terlalu mepet jebol nggak biasa langsung jebol. sangat bertengkar kan lalu kita sampai sini. Oke, kita sedang evaluasi dari dokumentasi sembelihan. Ini kita berada di Surabaya ya guys, di Kota Pahlawan Surabaya bersama Pak Yon. Nama lengkapnya sinten, Mbah? Mbah apa, Pak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nama saya Yonif Abri dari Surabaya. Alhamdulillah, barokallah. Ustadz Mukhtar sakit silaturahim mriki. Alhamdulillah ilmunya yang diberikan selama ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan beliau adalah rekan saya juga dari Surabaya. Alhamdulillah, Pak Nur Muntolib, itu beliaunya ada di membantu saya. Mudah-mudahan apa hari ini kita bertemu Ustadz membawa berkah barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah mohon koreksi semuanya, nanti kita saling koreksi demi kebaikan bersama. Terima kasih. Untuk ini sapi dari hadiah Bu Khofifah, Bu Gubernur Jawa Timur, untuk Yayasan SD Takuma. SD Takuma. SD Takuma. Ini Idul Kurban kemarin, alhamdulillah dapat bantuan dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, ke alma mater beliau. Beliau dulu sekolah di SD Takuma, alumni SD Takuma. Alhamdulillah beliau masih peduli pada alma maternya dulu. Ini tahun ini memberikan seekor sapi. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun berikutnya juga istiqomah dan lebih dari satu, insya Allah. Amin amin. Nah, kan tinggal kalau ada dokumentasi seperti ini, kita jadi tahu di mana letak kekurangan kita, kesalahannya, kurang pasnya, dan bagaimananya nanti tahu. Bahkan Pak Nur sendiri juga dari awal yang Pak, menghandling ya, merobohkan ya. Pengalamannya Pak. Yes, alhamdulillah, untuk pengalaman handling tahun ini yang pertama kali saya lakukan sendiri, dan dengan bantuan rekan-rekan dari SD Takuma, alhamdulillah sapi dari Gubernur Jawa Timur bisa tereksekusi dengan lancar. Dan mohon koreksinya dari Ustadz Mukhtar dan dari kami. Terima kasih. Alhamdulillah, ini suatu penghargaan buat beliau berdua. Jenengan terjun menyembelih sapi itu sudah berapa tahun Pak? Alhamdulillah, saya untuk penyembelihan Idul Kurban itu insya Allah sudah mulai kurang lebih tahun 98-an lah, masih waktu ngajar di SD Rahmat dulu, tapi masih kambing. Alhamdulillah, kira-kira 6 tahun atau 7 tahun yang lalu baru alhamdulillah takdirkan Allah bisa menyembelih sapi sampai sekarang. Dan tahun kemarin itu saya masih istilahnya masih lihat otodidak. Kemudian alhamdulillah mulai tahun ini sudah banyak ilmu masukan dari Ustadz Mukhtar, lihat YouTube-nya, cara menyembelihnya. Alhamdulillah, seperti yang video kemarin ada waktu di share untuk penyembelihan kurban. Alhamdulillah saya lebih ditakdirkan Allah, lebih tenang dalam hati, karena mohon maaf ilmu dari beliau. Sebelum menyembelih kita harus berwudu, kita harus kita berpakaian syar'i lah katakanlah. Tapi jangan lupa doa untuk kita sendiri, kemudian mau berangkat sholat hajat, kemudian ada lagi yang terpenting, kita selalu tadi tidak harus, kita jangan takabur
sapinya sejak kecil nggak boleh, biarpun sapi kecil besar sama, semuanya itu adalah Allah yang menggerakkan. Jangan lupa yang penting pada saat pengalaman saya sendiri ya, pada saat kita menyembelih kita harus yakin bahwa sesuatu itu adalah Allah. Insya Allah ada yang video yang kemarin itu alhamdulillah lebih tenang saya menyembelihnya, kemudian lebih enak dan semuanya yang juga yang membantu juga enak, alhamdulillah diberikan Allah lancar. Mudah-mudahan yang ini dari Ibu Khofifah, nanti saya berharap nanti tahun depan bisa bertambah ke SD kami, tempat kami mengabdi. Itu aja, mohon maaf, terima kasih. Nah, sekilas kita lihat di terakhiran ada seseorang yang berusaha menekuk ekor sapi itu. Tolong ya, jangan ada lagi hal seperti itu. Biarkanlah, paling tunggu 10 menitan paling lama itu. Kalau sembelihannya ihsan, terpotong 4 urat, darahnya terlihat deras mengalir, itu 5-10 menit sudah tidak ada nyawanya. Kalau sudah tidak ada nyawanya, kita seset, model bagaimanapun aman, sudah mati soalnya. Buat apa coba? Buat apa ditusuk kakinya atau ditekuk ekornya? Kan dia cuma pengen lihat, oh masih ada nyawanya atau tidak. Nah itu nggak boleh, itu menyiksa. Akhirnya keihsanan kita dalam proses penyembelihan ini semuanya ibadah tercoreng. Ada oknum yang berusaha nekuk gitu. Jangan sok-sokan profesional seperti jagal di RPH nun sewu ya, kadang-kadang pengennya cepet terus berlaku seperti itu. Kita Idul Kurban ini bukan sembelihan industri, tapi semuanya pure bernilai ibadah. Ini mohon maaf ya, bukan menyinggung dari RPH manapun, tidak. Nah, kalau kita hal baik ya kita sampaikan kebaikan tersebut meskipun pahit. Nah, resikonya ya memang ya dikomplain banyak orang, tapi kalau itu memang untuk kebaikan, nah, untuk kebaikan semuanya itu. Nah ini Pak Yon pakai yang ini golok ele-elean. Ini alhamdulillah goloknya ya. Baca Wilis. Nah. Ya. GSN alhamdulillah. Baca Wilis. Iya. Baru langsung 2 ekor sapi. 2 ekor sapi ya. Kemudian 10 ekor kambing. Alhamdulillah. 2 ekor sapi, 10 ekor kambing mampu ngatasi dereng diasah. Belum ya, belum diasah. Tadi saya coba, saya cek. Saya lihat ini. Makanya saya penasaran sapi yang mana ini. Kalau di videonya itu ya berhasil. Cuman ada beberapa koreksi yang untuk kedepannya biar lebih baik lagi gitu. Sekali lagi untuk video ini bukan untuk sok-sokan, bukan untuk disombongkan di media sosial, bukan. Kita dokumentasi untuk evaluasi diri pribadi dan juga untuk yang lainnya. Barangkali ada jagal-jagal yang baru turun tahun kemarin atau yang akan datang tahun depan. Nah, itu kan bisa dikoreksi. Untuk video sembelihan di channel GSN yang terbaru, channelnya GSN Official. Nanti kita upload di situ. Terus untuk yang di Golok Sembelih Nusantara selamanya nggak akan ada lagi video sembelihan. Pokoknya yang berdarah-darah nggak ada. Ini pakai ini 30 cm ini ya, 30 cm baja wilis, 2 ekor sapi, 10 ekor kambing mampu. Tadi saya coba ternyata nggak bisa selis tisu, terus coba saya honing, saya stropping, alhamdulillah bisa kembali lagi dan belum ngasah sama sekali. Nah ini udah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol di sini tentang sharing-sharing pengalaman sembelihan kemarin juga dari beliau berdua tentang mengikat, merobohkan dan proses menyembelih juga. Untuk Pak Nur Muntolib juga saya motivasi supaya tahun depan lebih fokus lagi, tahun depan biar turun bisa menyembelih sapi. Karena kalau kita fokus apapun insya Allah akan tercapai. Amin, amin. Oke, misalkan kalau cuman kita ya biasanya cuma nyeset gitu, ya sudah ya nyeset toh, levelnya nggak naik-naik. Kita harus berusaha mengupgrade diri. Orang perangkat aja, HP aja perlu diupdate, diupgrade ya. Perangkatnya, softwarenya diupgrade, aplikasinya diupdate kan gitu.
Nah, diri kita juga demikian. Kalau kita hanya biasa-biasa saja, ya tetap akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau kita mau mengupgrade diri, mau belajar dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, insya Allah. Kalau selama itu ilmu, ya tetap kita dapat ilmu itu dari siapapun. Nah itu nanti biar tahun depan turun ke sapi itu. Yang penting ketika ditanya, ya Pak Nur siap gitu aja. Bismillah siap, sanggup. Nah, gitu. Sambil terus belajar selama 11 bulan ke depan ini, terus belajar melihat video-video sembelihan, baik yang benar maupun yang salah, yang gagal. Yang gagal dari video orang lain kita koreksi, kita tahu gitu. Mengoreksi juga kita ya harus tahu diri lah. Enggak, kalau orang ngoreksi itu kan gampang ya. Ngoreksi itu padha karo maido kalau bahasa Jawa nih. Gampang wong maido. Sopo iso. Tapi kalau saya gini, kita di Paido siapapun biasa, los saja demi kebaikan saya pribadi itu. Terus nggak apa-apa, wis Paidon sampai elek, hina, caci maki saya, nggak masalah gitu, demi kebaikan saya gitu. Seperti itu. Karena ya itu tadi sering saya sampaikan, pemain bola itu pinteran sing komentar daripada pemainnya. Harusnya gini, harus gini. Tapi sebenarnya dia sendiri nggak pernah turun ke lapangan, nggak bisa nendang gitu. Tapi kalau pemain bolanya mau menerima masukan, hinaan, cacian, makian dari penonton, maka dia akan semakin hebat menjadi juara. Nah, sama seperti kita di sini, kita sebagai juleha, juru sembelih halal ini tidak hanya kepribadian, perilaku kita, sembelihan kita, semuanya kita harus terus koreksi, introspeksi. Jangan pernah merasa puas dengan hasil kita, jangan puas, pokoknya terus mohon koreksinya. Kalau ini kan videonya totalitas dari mulai dituntun hingga dieksekusi. Terakhir ada tragedi potong nekuk ekor. Nah, itu kan totalitas, jadi bisa kita lihat durasinya dulu. Oh, durasinya ternyata hanya 11 menit, berarti masih masuk. Tapi alangkah baiknya jika 8 menit sudah selesai. Itu maksudnya 8 menit itu mulai dituntun hingga dieksekusi. Nah, itu baru sip. Karena ada beberapa jeda-jeda seperti saat mengelempeng, mengikat perutnya, talinya kecil. Terus sudah ditali, robohkan, sapinya manut sudah roboh. Dan tidak langsung dirobohkan kepalanya sekalian, tadi kan masih separuh. Yang belakang sudah turun, tapi kepala belum turun. Nah, itu langsung harus ada yang merobohkan hingga berbaring semuanya. Selanjutnya jangan dikendorkan dulu tali lempeng sebelum jenengan selesai mengikat. Ya, tadi kan semrawut di ikatan kakinya, ternyata tambangnya kepanjangan. Sama Pak Nur dipotong-potong. Nah, nanti kan tahun depan bisa tahu sendiri, bawa sendiri, minimal H-3 sudah siap semua, mulai tali ini, tali itu, tambang dan sebagainya, model RPH. Dan kebetulan sapi yang diberikan Bu Khofifah ini jenis sapi simental, sapinya gemuk dan kalem. Itu lebih enak untuk langsung tali lempeng tanpa metode rope squeeze atau barley. Untuk metode enggak masalah, metode apapun yang penting aman, nyaman, aman buat tim, nyaman buat kita semuanya, buat sapi, buat yang merobohkan juga, seperti itu. Terus saat mengikat tadi itu jangan sampai dikendorkan dulu. Kalau dikendorkan bahaya, sapi bisa bangun atau sapi bisa menendang yang mengikat, itu bahayanya. Jadi harus kompak di sini antara eksekutor dan tim. Nah, gitu. Terus setelah diikat semua kakinya, baru kepala. Kalau kepala kenceng, gelambir kenceng, baru dikendorkan lempengnya, siap dieksekusi. Nah, itu seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau dan lain-lain yang akan jenengan sampaikan, silakan. Terima kasih. Tadi dari penampilan nanti itu untuk sapi yang mungkin karena tadi sapinya kan agak nurut. Mungkin bagaimana kalau sapi yang kesit seperti sapi Madura atau seperti Bali itu, bagaimana cara
pengikatannya atau untuk merobohkannya, metode barley atau metode ikat lempeng itu yang baik mana Ustadz? Terima kasih. Kalau yang terpenting ketika kita akan merobohkan sapi itu jangan mengandalkan tali keluhan. Nah, tadi sudah diceritakan oleh Pak Nur, ternyata keluhannya lepas. Tapi bukan sapi yang itu nggih, sapi yang lain ya, di tempat yang lain di hari pertama. Nah, itu keluhannya lepas. Memang seperti itu. Sapi dikirim ke masjid biasanya dua keluhan, dua tali. Itu biasanya, satu tambahan, satu tali yang sudah bawaan lama puluhan tahunan ya. Nah, itu harus tetap kita amankan dulu sebelum dibawa ke tempat eksekusi. Amankan dulu tali itu. Kalau ada tanduknya ya disilangkan seperti yang sudah kita kasih tutorialnya. Kalau tanpa tanduk ya seperti itu. Yang terpenting disilang segitiga itu kenceng. Itu tali ndrangus atau tali moncong biasanya saya menyebutkan, mengistilahkannya. Lalu dituntun bersamaan. Bawa di tempat eksekusi. Terus tadi itu kurang turun dan kurang dekat. Lebih turun lebih dekat dengan tiang. Sapi itu mentalnya down gitu. Begitu menghadap ke tiang dia down, tapi kalau menghadap ke orang ngamuk dia. Makanya diturunkan, dekatkan, set. Apalagi itu kan satu-satunya, jadi sapi ini nggak terganggu mentalnya. Kalau sudah anak-anak sekolah masuk ya rame, wah kacau sapi ini, sejinak apapun tetap kacau pikirannya, stres gitu kan. Nah, setelah didekatkan barulah nanti kalau untuk sapi jenis Bali bisa langsung ngelempeng atau pakai metode yang saya pergunakan, barley. Satu itu barley ke. Kalau yang dua Rob Swiss. Kebalik apa enggak? Saya itu sering keli gitu. Yang itu barley. Oh, berarti Rob Swiss ya. Rob Swiss ya. Rob Swiss. Rob Swiss lebih aman. Kalau untuk sapi Bali Rob Swiss lebih aman. Yang tali satu dibantu lempeng bisa. Yang terpenting ya itu tadilah, kalau masalah metode itu nggak usah fanatik, pakai metode apapun, RPH, barley, Rob Swiss, mek lempengan tok terserah. Yang penting aman nyaman. Kalau kita menguasainya aman nyaman enak. Meskipun 2 orang tadi itu nggak banyak orang, yang lain cuma lihat petentang-petentang lihat, malah enak. Jenengan sudah tahu konsepnya, H-1 ditengok sapinya sekian, bentuknya, gedenya, lehernya, terus lokasinya, insya Allah ya enak, nggak banyak orang ribet kayak saya itu mengganggu, nggak karuan, jadi malah nggak iso cepet gitu pergerakan kita itu. Nah seperti itulah, mungkin tinggal diingat-ingat terus. Jadi ketika H-1 malamnya itu kita sudah main fokus di pikiran, membayangkan nanti sapinya saya tuntun ke sini pakai tali ini, gerakan saya tuh di mana dulu? Oh, ingkat kepala dulu. Setelah itu saya tuntun, saya bawa ke tiang, saya dekatkan betul dengan tiang, jarak antara 1 sampai 2 meter lah. Segini, pokoknya mendekat lah 1 meter. Diikat kencang, didobel lagi, baru dilempeng, tarik set, blek, roboh. Orang-orang suruh narik terus, nggak usah dilepas dulu sebelum selesai mengikat kaki. Baru akan dieksekusi, lempeng dikendorkan biar dia bernafas lancar, seperti itu. Ya mungkin tayangan ini dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi sahabat-sahabat GSN yang ada di Surabaya juga. Ini ajang silaturahim kita datang ke sahabat-sahabat GSN yang ada di Surabaya. Ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhiran wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.